Informasi dan inspirasi Bersatu. Ketemu lagi di podcast RRI Bandar Lampung bersama Ardi Hussein. Apa kabar untuk kalian semua yang sedang menonton ya, menyaksikan kali ini bagaimana siaran RRI yang divisualkan dalam podcast RRI. Nah, kali ini di kesempatan hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa, influencer, konten kreator yang ini adalah fokusnya tentang infrastruktur Lampung, kritikan-kritikan yang berawal dari keresahan-keresahan pribadi yang akhirnya bertujuan untuk kemajuan provinsi kita tercinta ini. Langsung aja kita sebut, inilah dia Bang Taun. Selamat siang, malam, pagi. Pagi, siang, malam ya, apapun lah itu ya. Kalian kapan nontonnya nih bebas ya. Oke, Bang Taun sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat nih, alhamdulillah ya. Setelah sekian lama berseliweran di sosial media nih, Ya, akhirnya RRI berkesempatan ini ngobrol langsung sama Bang Taun ya. betul. Luar biasa, susah dapetin jadwalnya Bang Taun ya. Alhamdulillah hari ini kosong. Kosong ya, alhamdulillah ya hari ini ya. Bang Taun, kalau kita ngelihat ya konten-konten Bang Taun yang ada di sosial media di semua platform ya. Sekarang di semua platform ya Bang Taun ya. Semua platform kita main. Mhm, mhm. Ada semua kita main. Ada dimanapun. semua. Bosen lah ngeliat muka Bang Taun ya, ada di mana-mana. Keliaran mukanya ya. Oke, kalau kita lihat semua kontennya ini dulu berawal-awal dari ngeriti-ngeriti tentang jalan-jalan berlubang yang ada di Lampung ini ya. Oke, apa sih Bang yang membuat Bang Taun tergelitik yang akhirnya fokus mengomentari tentang infrastruktur jalan di Lampung? Ini udah saya omongin di mana-mana sebenarnya. Mhm, Saya itu cuma pengen jadi salah satu masyarakat atau pemuda di Lampung yang berani bersuara untuk kemajuan kita bersama. mhm. Gitu. Oke, jadi salah satu yang mewakili. Ya mewakili. Dan Mhm. alhamdulillah akhir-akhir ini saya lihat memang banyak banget masyarakat yang udah mulai berani. Contoh kayak yang jembatan kemarin yang Iya, iya. viral, terus jalan-jalan banyak di video ke masyarakat gitu. Jadi nggak perlu saya lagi yang harus video-video. Karena untuk menyuarakan suara itu semua masyarakat sebenarnya Berhak. tergantung Oke. berani atau tidak. Nah, itu dia. Nggak semua berani, Bang, Nggak ya semuanya kan? berani. Ya Makanya kita akhirnya jadi salah satu orang yang harus berani. nah itu dia. Setelah Bang Taun muncul dan teman-temannya juga banyak yang muncul, akhirnya sekarang banyak yang berani ya untuk mengomentari Alhamdulillah banyak. infrastruktur. Saya ikut gitu ya. seneng kok kalau mau berani. Mm. Oke, luar biasa. Dan ini tujuannya memang adalah untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan, bukannya Mhm. memojokkan pemerintahan, bukan. Mhm. Karena kita sadar betul bagaimana pemerintah ini mungkin PAD-nya kurang besar, Mhm. pendapatan daerahnya yang kecil, untuk apa namanya, dengan luas daerah yang sangat besar gitu. Mungkin nggak tercover. Tapi seenggaknya dengan adanya kami, mudah-mudahan pemerintah juga nggak anti kritik. Ya kami mengingatkan misalnya ini jalan utama. Contoh dulu yang saya bilang di Rumbia sekarang sudah dibeton kan, alhamdulillah kan. Wih. Di Rumbia Luar biasa. itu kan akses utama dan satu-satunya. Ketika jalan itu udah dibagusin kayak seperti sekarang, mungkin ekonomi masyarakat sana terbantu juga Oke. untuk pengiriman barang ataupun orang mencari nafkah jadi lebih mudah gitu. Ya karena memang mungkin Bang Taun melihatnya ini penting untuk itu Penting ya. banget karena kalau jalan mulus insya Allah ekonominya bagus. Oke. Karena semua ya, apapun kegiatan orang bekerja ya kan, orang Benar. distribusi barang segala macam jalan intinya ya. Lewat jalan. Mhm. Itu yang utama dulu sebenarnya. Oke, baik ya. Dan ini Bang Taun itu ketika mengkritik salah satu jalan misalkan di daerah tadi Rumbia disebut ya kan. Nah, itu tuh Bang Taun hanya udah selesai konten ya sudah gitu atau memang akhirnya setelah impact dari kontennya Bang Taun tetap memantau tuh kayak tadi Rumbia ternyata Ya, Bang Taun kita selalu tahu. mantau. Mhm. Mana daerah yang kita videokan itu insya Allah ya alhamdulillah dan dibangun gitu sama pemerintah. Apalagi yang Rumbia kemarin kan sempet heboh juga, saya dengar kabar itu udah dianggarkan untuk daerah Rumbia. Ya. Alhamdulillah si Bima masuk nih, si Bima yang Yang di Australia. masuk semakin viral. Bima tuh nggak pernah menyebutkan jalan Rumbia, Iya, iya. ya kan, cuma jalan rusak aja. Rumbia itu kami, saya, Jieh, Mira, ya kan. Mhm. Sudah viral itu kebetulan Bapak Jokowi juga datang ke sana. Iya betul. Ke waktu lokasi itu tersebut ya. yang kami video ini Mhm. tuh. Dan ditambah anggaran yang sekitar berapa ya? 80 miliar apa berapa itu? Banyak Kalau nggak salah. boleh ya.
Jadi yang dibagusin bukan Rumbia aja waktu itu. Hmm. Dari Seputi Raman sampai Rumbia itu kalau nggak salah. Jadi berkilo-kilo tuh, panjang banget. Jadi ya alhamdulillah ya di Sukodana juga waktu ulang tahun Sukodana tahun berapa ya? Lupa saya 2003 2024 kalau nggak salah. Ya. Ya sekarang udah dibagusin, udah dibeton juga. Alhamdulillah kasih impact yang baik Impact ya, yang baik. positif Di begitu Natar ya. juga waktu zaman Pak Nanang tuh dibagusin juga. Oke, luar biasa ya jadinya ya. Ya. Tapi ketika udah bagus gitu, Bang Taun balik lagi ke sana ngontenin lagi jalannya udah bagus atau gimana? Enggak juga sih. Enggak ya? Tergantung masyarakat. Ya kadang-kadang kayak di Rumbia itu waktu itu mereka mengadakan kayak syukuran gitu ya. Oh, Apa seperti banyak. Alhamdulillah nggak ngundang sih. enggak ngundang. Nggak ngundang. Padahal yang gatal-gatal kami loh. Kenapa pada nggak ngundang ini? Iya. Makanya pas saya dengar ada acara itu, ya Allah sakit juga saya. Minimal diajak makan sayur asem, Iya. nyeruit ya Bang ya. Di orang pesta loh. Pesta jalan bagus. Pakai organ dan segala macam. Tapi nggak diundang mas. Oke, besok-besok undang ya, Cuma awas ya. nggak masalah, nggak masalah. Tapi nggak apa-apa ya Bang ya. Nggak apa-apa. Akhirnya kita juga ikut bahagia dong. Ikut bahagia karena Hmm. waktu itu zamannya si Bima itu mereka merasa itu Bima semua mungkin. Karena Bima semua. Speak up-nya Bima begitu Iya, ya. padahal kita ada andil di situ. Oke. Nggak mungkin Pak Jokowi datang sana kalau nggak ada kami di sana. Iya, betul. Yang awalnya ya. Mm-mm. Oke, baik. Tapi Bang Taun sendiri kalau misalkan sekarang kan udah keliling Lampung banyak nih ya. Semua daerah, hampir semua daerah pasti udah Bang Taun datengin gitu ya. Daerah mana ya yang menurut Bang Taun paling butuh perhatian untuk infrastrukturnya ini? Kalau untuk sekarang, kalau menurut saya semuanya. Bang, Saya jujur banget ini. iya bener lagi Bang. Karena gini, di Bandar Lampung aja. Iya mohon maaf ini, saya cinta Bandar Lampung, saya cinta Lampung. Oke. Di Bandar Lampung aja, menurut saya infrastrukturnya kurang bagus. Kenapa? Jalan di sini aja masih tambal sulam. Betul. Makanya kemarin tuh saya sempat kritik Bunda kan. Bukan saya nggak cinta Bunda, saya Iya. kritik jabatannya, bukan Bundanya. Kita mengkritik bukan berarti kita benci kan? Bukan. Seperti kayak saya pernah ngomong sama Yai kita, Yai Mirja. Yai kalau jadi gubernur, saya tetap boleh ngeritik kan. Iya. Karena saya masyarakat. Iya. Kemarin saya menggunakan hak pilih saya sebagai masyarakat Lampung, saya milih Yai. Betul. Ya kan? Nah, ketika Yai jadi gubernur, Yai tetap kita saudara. Tapi ketika Yai jadi gubernur, yang saya kritik adalah jabatannya, bukan Yai-nya. Iya. Ya kan? Oke. Nah itu, kalau menurut saya Bandar Lampung aja masih kayak gitu, gimana di dalam-dalam. Oke, Bandar Lampung. Iya benar kan? Kita ngomongin Bandar Lampung, Kemiling. Luar biasa banyak juga ya. Banyak Iya, kayak penerangan yang kurang, ruang terbuka hijau kurang. Iya. Dan ya itu infrastrukturnya juga masih tambal sulam. Banyak kan kalau misalnya kayak daerah Tanjung Seneng tuh, lu kamu jalan aja, Iya, tambal sulam. Banyak yang masih yang kurang baik. Bebas itu kayaknya jalan nasional deh. Nasional ya, bukan Nasional, daerah kita ya. bukan Oke. Bandar Lampung. Oke. Tapi yang paling genting adalah banjir. Banjir. Kalau buat di Bandar Lampung. Iya, oke. Kalau ke banjir, kenapa sih? Kan kayaknya dulu-dulu kita nggak pernah banjir Bang Taun. Kalau Bang Taun melihatnya gimana nih kalau banjir? Kalau kacamata saya ya, Mhm. kalau kata namanya Panji Waksono itu apa? Apa? Panji Pragiwaksono ngomong apa nih? Kemarin tuh apa di area-area itu. Oh iya, yang tentang Rea itu. Iya. Mens Rea itu. Mens Rea. Menurut pendapat saya kata dia kan. Menurut pendapat saya ya, karena itu tadi banyak masyarakat, ini masyarakat juga sebenarnya salah. Kayak buang sampah sembarangan. Kadang-kadang mereka itu ngebangun maupun di pinggir sungai, di bantaran sungai. Kadang-kadang yang ada sungai juga ditutup sama mereka. Dan penataan kota sih. Contoh misalnya di daerah sini membangun sebuah perumahan dan di sini ada kali nih. Ujungnya perumahan-perumahan ini penyempitan kali, ya kan? Bangun. Dan ya berperan semuanya lah. Menurut saya yang salah. Pemerintah juga kenapa diizinkan? Kan mereka tuh membangun sesuatu pasti ada izin dulu. Iya, kan? betul. Nah itu jadi salah semuanya. Ujungnya sekarang jadi gak jelas nih. Iya. Kan? Iya, oke. Ya semuanya punya titik salahnya. Oke. Jadi bebenahnya bareng-bareng juga nih. Bebenahnya bareng-bareng kayak masyarakat apa namanya untuk buang sampah jangan sembarangan. Terus punya tanah ya sesuai dengan tanah mereka, jangan mentang-mentang ada sungai di dekat sungai kosong langsung dijadiin pekarangan, jadiin rumah dia biar semakin besar. Contoh kayak kemarin kan saya lihat di Instagram Bunda Epa itu di Villa Citra tuh ada yang nutup rumah-rumah mewah tuh nutup sungainya. Nah itu kan nggak bagus itu. Iya. Itu yang bikin penyempitan. Airnya meluap ujungnya, ya kan? Nah yang ketiga saya minta pemerintah juga untuk
ya berbenah diri juga. Penataan kota ini jangan sampai salah lagi untuk menata kotanya gitu loh. Ya, yang mana wilayah pendidikan, yang mana wilayah Nah mall itu, begitu ya? ya itu. Kayak Mhm, kan sekarang kan lagi marak perumahan sebenarnya. mhm, mhm. Ya kan dibangun perumahan, ujungnya banjir itu. Rumah semua. Nah, itu dia. Iya, 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 iya. Ya semuanya lah Mhm, masyarakat dan mhm. pemerintah sama-sama membenahi diri agar Bandar Lampung atau Lampung ini jadi lebih baik lagi. Oke, kita gara-gara ngomongin banjir juga, Mhm. tadi kepikiran juga tentang trotoar pelangi. Trotoar pelangi kita yang Lagi sekarang viral ya? diviralkan kan, Viral. gitu. Iya, sebenarnya saya pribadi itu sempat bahas waktu itu, cuma saya memang Nah, bukan konten kreator pada saat itu. sebenarnya itu salah banget. Iya, iya, iya. Itu jelas Iya, sangat salah. oke. Karena untuk kita yang mungkin normal, Mhm, itu mungkin ya biasa aja. iya, Apalagi kita jarang jalan kaki mungkin kamu kan. betul. Nah, kalau untuk misalnya ada tunanetra nih Mhm, jalan, tongkat, licin begitu apa nggak licin. berbahaya? Iya, iya, bahaya banget pasti. Iya kan? Mhm, Itu aja. iya, 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 iya. Contoh kecilnya aja. Contoh kecilnya, oke. Dan, waktu itu ketika pembangunan trotoar pelangi kayaknya drainase juga dipersempit itu, Bang. Nah itu, Ya kan, yang akhirnya Kak, mungkin membuat pembuangannya kurang ya, iya, betul, betul, aliran airnya. betul. Nah, ya banyak sih yang kalau mau dibenahi. Jadi jangan pemerintah menyalahkan masyarakat, Mhm. masyarakat dan nyalahin pemerintah juga ya sama. Oh, siap ya. Bang, tadi juga dikatakan bahwa, kemarin ada syukuran tapi Bang Taun nggak diajak. Gitu ya. Oke, tapi kalau Bang Taun sendiri, apa ya, momen ataupun reaksi respon masyarakat paling unik yang pernah Bang Taun dapetin terhadap konten-konten Abang tentang fasilitas umum ini, apa nih? Selama ini bagus-bagus aja sih. Mhm, Contoh mhm. misalnya pertama kali memang kami videoin itu di Rumbia. Mhm, Nah yang kedua ketiga itu udah di Lampung Selatan, di Lampung Timur. Contoh di Lampung Timur. mhm, Saya baru sampai nih. Saya baru sampai, saya lagi di pinggir jalan, mhm, itu saya nggak bawa apa-apa. iya. Emang saya bangun tidur, ada yang banyak nge-DM, "Bang, ini ulang tahun Lampung Timur, ini jalan di Sukadana aja rusak," tadi kan. Heeh, heeh. Sukadana ini kan ibu kotanya. Ibu Iya, kotanya begini, gimana di kampung? Oh iya, saya datanglah ke sana. mhm, Datang ke sana saya cuma berdiri sambil nyari bahan konten, datanglah masyarakat satu 2 orang, "Bang, mau gue siapin apa?" kata dia. "Mau saya siapin apa?" heeh, "Penting repotin enggak?" kata dia. "Mau saya siapin apa?" "Ya udah siapin ikan lele mhm. sama jaring, Oh, oke. sama jala." Heeh. Habis siapin, dia orang bawa itu, masyarakat tuh kumpul. Oh, oke. Ya untuk nyaksiin itu Iya, iya, ya iya, iya, alhamdulillah iya. ya berhasil kan sekarang Mhm, dibagusin juga. iya, Dan iya. waktu itu yang uniknya ada, Apa tuh? bupatinya datang. Oh, oke. Aslinya bupati cuma mungkin di video waktu tahun berapa itu ya, 2024. Heeh, Itu viral kok itu. Yang bupatinya datang mau nyamperin saya dia sebenarnya, tapi nggak jadi? tapi nggak jadi karena Heeh. diusir sama masyarakat. Nah itu yang unik. Oke. Dia diusir sama mantan Heeh. mantan bupati, bukan bupati yang sekarang Iya, ya. iya, 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 iya. Mantan bupati yang sebelumnya. Iya, iya. Dan sekarang udah SK kan dia. Iya, oke. Iya, 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 ternyata ya. Iya, karena mungkin masyarakat merasa ini yang sebenarnya yang lebih pro masyarakat nih, yang Iya, suaranya jadi sama nih. masyarakat kumpul tuh ya itu yang uniknya. Mhm, mhm. Bupatinya diusir sama mereka, suruh Mhm. pergi. Lagi jalan ke arah saya, Heeh. sekitar udah mau 6-7 meter, balik arah dia karena Mhm. diusir masyarakat. Iya, 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 oke, oke. Semoga jangan tunggu influencer yang turun gitu ya, baru pejabat turun gitu ya. Itu unik banget itu. Iya, 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 iya. Ini memang kekuatan, konten dan media sosial zaman Iya, sekarang ya. Tapi, kalau ngelihat tentang media sosial, berarti kan semua orang sekarang udah bisa speak up, bisa, siapapun bisa, bisa begitu banget. ya. Oke, Bang Taun sendiri gimana? Apa sih kira-kira yang mau diomongin ke teman-teman semua? Jadi biar bukan hanya Bang Taun dan Mhm. influencer-influencer yang udah naik nih gitu, tapi semua masyarakat ini bisa loh untuk menyuarakan itu, begitu. Ya, ya kalau pesan saya buat teman-teman semua, buat masyarakat ya, jangan pernah takut untuk bersuara. Karena Mhm, kan mau bagaimanapun pemerintah, pejabat itu yang menggaji masyarakat. mhm, Yang milih masyarakat. mhm, Bisa jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur itu masyarakat yang milih. mhm, Makanya kita berhak untuk bersuara apapun keluh kesah kita. iya, Jadi pejabat itu pejabat itu itulah tempat kritikan, iya, masukan. mhm, Mereka jadi pejabat untuk mencari solusi dan jalan keluar. iya, Apapun keluhan dan masalah yang dibawa. mmm, Nah, itulah guna pejabat ataupun kepala daerah. iya, Makanya itu masyarakat jangan pernah takut untuk bersuara apapun keluh kesah yang ada di bawah, mhm, gitu. Dan buat masyarakat juga nih, saya kasih masukan juga, buat oke, masyarakat jangan ke depan, mhm, jangan memilih pemimpin dari apa yang dia kasih.
Nah, Ini sip. poin nih. Mhm. Ketika nanti udah dikasih sesuatu, Mhm. dia pemimpin kita pasti merasa udah membeli, Iya. ya kan? Iya iya iya. Sudah membeli, otomatis ya kerjanya sesuai mau dia aja. Mhm. Nah, masyarakat ujungnya apa? Ujungnya ya pasti ngeluh dan menuntut. Mhm. Sedangkan suara dia sudah dibeli. Nah, itu Maaf, jangan. suara lu udah gue beli nih. Nah, itu. Makanya ke depan buat masyarakat Lampung ya, Mhm. jangan pernah memilih pemimpin, memilih kepala daerah dari apa yang dia kasih. Pilihlah pemimpin yang memang dilihat dari visi misinya, Mhm. lihat dari cara kerjanya Mhm. dan cara inilah apa namanya berpikirnya, Mhm. cara dia menyelesaikan masalah Iya iya gitu. iya. Kalau kita menilai sesuatu dengan uang ataupun Mhm. sembako itu bakal begini-begini terus kita. Iya, oke. Ini harusnya melek dari sekarang nih kita masyarakat Ya ya. harus, jangan kadang-kadang masyarakat di bawah ini gini bro, sebenarnya gue nggak nyalain mereka. Mhm. Sebenarnya kadang-kadang ya kayak kita aja nih. Mhm. Lu mungkin gue tanya, lu milih siapa gubernur? Mhm. Milih siapa bupati? Gue mah terserah deh siapa yang jadi, gue aja gini-gini aja. Itu pola Iya. pikirnya salah. Karena gue nyari duit tetap sendiri juga katanya Nah, begini. itu pola Salah. pikir yang salah. Salah dong. Pola pikir yang Mhm. sangat Mhm. salah. Mhm. Karena mereka bakal menjadi pemimpin di daerah kita. Karena mereka yang akan ngeluarin kebijakan kan, Kebijakan. semua itu Nah kan. itu Iya yang iya salah. iya. Jadi Iya. untuk masyarakat berhenti, jangan golput, Iya. jangan ya itu berpikir yang seperti itu lagi. Mhm. Kita harus melek, kita harus jadi apa namanya orang Mhm. untuk kemajuan di daerah kita. Salah Iya. satu orang gitu Iya loh. iya, betul. Berperan lah. Berhenti menjadi orang yang apatis. Nah betul. Ya. Ya, karena gue ya pasti lu pernah dengar seperti itu kan. Iya iya iya. Kayak di daerah aja misalnya lu Mhm. ngajak orang, nih kita pilih dia nih gini-gini. Ngapain Mhm. gitu kan. Orang gua aja gak dikasih apa-apa sama dia. Iya, lu kayak gini, lu susah cari kerja, ini gara-gara pemimpin lu yang salah, ya kan? Itu. Iya iya. Lapangan pekerjaan, Mhm mhm. pajak yang meninggi, Betul. pembangunan yang kurang. Iya. Itu semuanya pemimpin Iya. Hubungan, yang buat. sebab akibat Iya, lu kan. jangan apatis. Iya. Karena kita dari lahir pun udah politik Iya iya iya, betul 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 gitu. betul. Kalau politiknya Oke. diisi orang baik, diisi orang jahat, itu aja. Nah, iya 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 iya. Oke. Agak panas ini. Oke, Bang Taun, tapi kita ngomongin yang sekarang. Heeh. Infrastruktur Lampung saat ini ya, saat ini banget nih. Menurut Bang Taun gimana? Infrastruktur. Heeh. Kalau menurut saya sekarang ya mungkin ada perubahan, Iya. tapi memang belum signifikan. Belum signifikan. Karena mungkin ya itu saya. Mhm. Ya kita masyarakat ini sebenarnya gini. Masyarakat ini sebenarnya nggak mau tahu. Mhm. Mungkin nggak ngerti juga. Mhm. Mau anggaran pemerintah kurang atau apa. Ya dia mau adalah jalan gue bangun dong. Jalan ini Mhm. saya bangun dong Mhm gitu. mhm. Jadi mau pemerintah menjelaskan kayak apapun, kayak PAD kurang, Mhm. pendapatan daerah kurang yang harus kita dengan jalan sekian puluh kilometer di semua kabupaten ini, ya dia orang nggak bakal mau ke arah sana nggak, Iya. ya kan? Intinya Mhm. gue ganti bupati, ganti gubernur, gue pengen jalan bagus, Mhm. gitu kan? Nah itulah pentingnya pemerintah untuk mensosialisasikan itu Iya. sebenarnya, memberi pengertian dan pemerintah juga harus mementingkan infrastruktur yang benar-benar fatal dan utama sebenarnya. Mhm. Misalnya satu-satunya ini kayak di Rumbia kemarin, ini saya kasih contoh aja sebenarnya, Iya kan iya. banyak daerah kita. Mhm. Di Rumbia ini jalan satu-satunya poros untuk masyarakat lewat. Nah itu harus diutamakan, apalagi kalau puluhan tahun. Itu nggak kami pikiran mungkin sampai sekarang nggak bagus, Mhm. gitu loh. Nah itulah pemerintah kurangnya apa ya? Kurang fokusnya ke sana sebenarnya, Mhm. mungkin ya. Iya Mungkin iya. ya, Mungkin, ini mungkin ya, mungkin ya. mungkin ya. Ini kan pandangan kita masyarakat ya. Pandangan saya. Iya iya. Karena banyak jalan-jalan utama kita tuh masih jelek Iya, dan memang harus dibagusin. betul. Kadang-kadang pemerintah ini kan makanya turun ke bawah, harus turun ke bawah Nah. untuk melihat masyarakat itu seperti apa. Jangan cuma lapor-laporan aja. Mhm. Laporan dari anak buah, "Wah, ini jalan ini, Pak, sini." Jadi mereka untuk nganuin daerah-daerah mereka masing-masing, gitu loh. Betul betul. Jadi kita harus mementingkan masyarakat. Jadi jangan sampai terkelompok nih. Karena kadang-kadang pemerintah itu gini nih, karena dia dipilih secara Mhm. secara ini, secara pilihan kan. Iya. Mereka dipilih secara demokrasi. Kadang-kadang di sini bukan mata pilih dia, kadang-kadang ditinggalin. Nah, itu nggak bagus sebenarnya. Oke, bukan Bener. dapilnya. Nah, bener nggak? Iya. Di sini suara dia jelek nih, nggak dianuin. Nah Iya itu, iya. itu pentingnya untuk turun ke bawah. Jadi kalau Heeh. ketika udah terpilih jadi kepala daerah ataupun gubernur, atau Mhm. dewan atau siapapun, ya harus menjadi wakil masyarakat benar. Betul. Ya, karena kan memang, masyarakat yang bersuara, kebijakannya ada tetap di
yang memimpin di situ ya, yang duduk di situ Ya, ya. dan pemerintah jangan baper Iya. karena kayak gimana ya? Iya. Oke. Ya, itulah. Nanti saya keceplosan. Oke, Bang Taun. Heeh. Kira-kira kalau bukan infrastruktur di Lampung, kira-kira apa lagi yang perlu disorot kira-kira? Yang pasti yang utama itu adalah destinasi wisata. Oke. Wisata kita ini sangat bagus dan sangat baik kalau dikelola dengan bagus. Kita nggak kalah dengan Bali, dengan Lombok. Iya. Pesisir barat kemarin jadi selancar dunia. Betul, ajang ya. Nah, pantai di Lampung Selatan, di Pesawar tuh keren-keren banget. Betul. Apa yang perlu dibenahi? Untuk apa namanya ya? Pertama infrastrukturnya pasti. Karena orang bakal males kalau bagus-bagusnya tempat kalau jalan jelek. Iya. Contoh kayak Gihiu itu keren. Susah Tapi lu susah kan? Iya. Jadi itu PR pemerintah sebenarnya. Iya, oke. Sedangkan ini kan buat mereka sih. Iya. Misalnya itu destinasi wisata itu jalan, itu pasti buat pemasukan daerah juga. Semakin banyak orang yang datang kan semakin banyak juga penghasilan kita kan. Nah, PAD kita semakin bagus Betul. gitu loh. Nah, yang kedua adalah untuk apa kalau ngasih tahu orang namanya? Untuk ngerangkul orang. Kenapa? Ngerangkul orang itu apa namanya? Untuk merangkul orang. Ya ngasih tahu biar sosialisasi. Nah, sosialisasi untuk warga lokalnya. Oke. Untuk tidak ada premanisme. Parkir yang palak liar. Banget nih parkir. Tiba-tiba tato 50.000, 20.000, Betul lagi. 70.000, ya kan? Iya. Nah itu yang bikin orang malas datang. Iya. Nah itu, jadi sosialisasikan itu ke masyarakat untuk mereka juga. Kalau situ rame, masyarakat juga bakal maju. Tadi orang dagang, dagang baju, dagang apa buat mereka. Gitu. Oke. Dan terakhir nih Bang Taun ya, pertanyaan terakhir, kira-kira yang menjadi harapan seorang Bang Taun untuk Provinsi Lampung ini gimana impiannya nih? Ini pengen Lampung. Impian gua adalah Lampung ini bakal jadi daerah yang maju, mungkin ya. Maju dari segala macam aspek. Entah dia infrastruktur, wisata. Sebenarnya wisata itu yang bakal bikin kita maju banget. Iya. Karena sekarang aja lu lihat di hotel-hotel di Bandar Lampung, itu kalau weekend itu plat BG banyak. Rame banget. ABG sekarang Bang kalau weekend ya katanya. Jadi A, B dan BG. Kalau misalnya wisata kita terbentuk, insya Allah kita ini bakal bagus dan keren banget. Karena apa? Kita ini ada gerbang Sumatera. Jadi orang dari Jawa masuk Sumatera pertama kali nginjek pasti di Lampung. Orang dari Sumatera sana pengen ngelewat Jawa, ngelewatin kita. Nah itu. Ya mudah-mudahan Lampung bisa mencapai itu. Amin. Suatu hari, amin. Bang Taun, terima kasih waktunya obrolan kita hari ini. Okay. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat juga, anak-anak muda apalagi yang harus lebih berani lagi menyuarakan, dan masyarakat pemerintah jangan baper. Amin. Ya, karena kita nih ngeritik buat kemajuan kita bersama, mengingatkan. Saling mengingatkan untuk kemajuan bersama. Untuk Oke, kalau gitu thank you Bang Taun. Dan penonton juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan podcast kali ini. Ardisen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kanal informasi dan inspirasi 1